berarti Anda mentalnya tidak sehat, karena tidak tahu Allah. Yang ada pada dirinya hanya nafsunya. Wah, ciri mental tidak sehat: ragu, was-was, bimbang, mencekam, gelisah, aja-aja, buah-buah. Akhirnya besok gini, susah tidur. Berarti dia mentalnya lagi tidak sehat, mengalami gangguan neurosis, gangguan mental, lama-lama gangguan jiwa. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadil mu'minin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi asma'in. Ilahi anta maksudin wa ridha qablu'atini wa hubbat qablu'atini la majid illa Allah dan la maksud. Kepada yang terhormat Rektor istri apa namanya? Isi Unas, Pak Dr. Sudibyo. Mudah-mudahan Allah merahmati, merindui sehingga diberikan keberkahan dunia maupun akhirat. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Tak lupa semua pengurus yayasan yang tidak saya ketahui dan karena saya baru kesini, dan semua staf pengajar di SMK. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati di bulan yang suci ini, sehingga kita mendapatkan kemarahan betul-betul menjadi jiwa yang sempurna, menjadi jiwa mutmain. Karena waktu singkat, saya tidak bisa berbahasa-basi terlalu panjang karena diburu oleh waktu. Saya lebih memilahnya seperti apa materi ini, karena kesetan mental itu begitu panjang materi sebetulnya. 2 jam proses seminar karena belum selesai juga. Tapi secara singkat, karena ini kita mahasiswa yang saya hadapi, begitu para guru-guru. Secara singkat saja, secara ilmu sosiologi, bahwa kita itu manusia memiliki kesamaan, bertahan hidup dan mencari hidup. Itu realitas kehidupan, bertahan hidup dan mencari hidup. Itu secara ilmu sosiologi. Sementara kita dalam cara mencari hidup, ada rule of the thinking yang harus dipikirkan. Kita memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan sesuai domainnya masing-masing. Mungkin yang hadir di sini semua Islam semua. Islam semua ada saja mungkin Islam ya, Muslim ya. Karena biasa saya juga di luar agama juga suka memberikan ya sedikit kata-kata di luar agama Islam. Rule of the thinking harus kita perhatikan dalam mencari bertahan hidup dan mencari kehidupan. Sederhana saja, hidup ini rahmat Allah, ya kasih rahmati mayas. Semua benar atas rahmat Allah. Wa mata sya'unna illa ya Allah. Tidak ada yang berkenan di bumi dan langit kecuali kehendak Allah. Berdasarkan pesan singkat Al-Quran itu jelas, kita ini adalah seorang hamba yang tidak berdaya, yang tidak ada kekuatan apapun kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk menggapai cita-cita tinggi, apalagi anak muda mencapai keinginan tinggi, tentu jangan lupa bahwa kita itu tetap di bawah rahmat Allah. Harus dikembalikan dengan pemikiran yang sangat religi atau disebutnya faktor iman yang kita harus diperhatikan. Karena tidak bisa mental kita, jiwa kita menyelesaikan yang realitas tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menulis pemikiran Sigmund Freud, psikoanalisis dari Austria, bahwa menurut Sigmund Freud dalam psikoanalisis mengatakan bahwa manusia itu hebat oleh alam bawah sadarnya, hebat oleh alam bawah sadarnya. Maka ketika dibangkitkan, manusia itu akan hebat. Alam bawah sadar itu menurut Sigmund Freud antesisnis, pikiran yang dia tidak sadari. Atau menurut bahasa Islam, Islam system of knowledge, alam bawah sadar itu adalah jiwa. Alam bawah sadar itu jiwa. Menurut penelitian saya selama di majelis zikir di Allah, bahwa jiwa manusia itu sebetulnya cahaya.
Dan Allah memberikan kekuatan kita. Apakah kita jadi polisi, tentara, pengusaha, birokrat dan sebagainya. Semua Allah sudah menitiskan pada jiwa yang sudah Allah ciptakan. Dititiskan pada kita semua. Ada yang berjiwa tentara, ada yang berjiwa polisi, ada yang berjiwa birokrat, ada yang jiwa, dan semuanya itu Allah menciptakan manusia itu sempurna. Manusia itu hebat semua. Tidak ada manusia yang tidak hebat. Yang tidak hebat itu manusia yang tidak tahu diri. Yang tidak hebat itu manusia yang tidak tahu diri. Menurut Imam Ghazali, Hujatul Islam, guru besar tasawuf kita, pengarang kitab Ulumuddin, orang yang tahu diri itu orang yang sadar dirinya dan Tuhannya. Dia memahami dirinya itu siapa. Kita tuh seorang hamba yang naif, yang zalim, yang lalai, yang zalim. Antas kata psikologi barat, nothing is the power. Ketiadaan adalah kekuatan. Jadi kalau di hadapan Allah itu nothing is the power. La haula wala quwwata illa billah. Maka kata Rasulullah, siapakah engkau ingin surga, ingin mengetahui pendarat surga, itu kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nothing is the power. Supaya kita, mental kita, jiwa kita tumbuh menjadi dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri. Kata psikologi barat, life is given from the God. Hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu kata kita bukan Islam ya. Jelas kata bahasa sederhananya seolah jumlah Islam. Kalau saya mengatakan takdir mungkin kurang etis ya. Sudah mengatakan sama, life is given from the God. Hidup itu anugerah dari Tuhan. Kembalikanlah kita ke faktor imanan agar kita hebat, jiwa kita kuat, jiwa kita tumbuh. Kayak pantas Sigmund Freud dalam penelitiannya, dalam ahli psikoanalisis, bahwa hebatnya manusia ketika bangkitnya alam bawah sadar, yaitu jiwa. Dari kesimpulan saya dalam penelitian saya selama berinvestigasi Allah, manusia itu hebat 80% oleh faktor ruhaninya. Manusia ada dua, faktor jasadi dan faktor ruhani. Faktor jasadi berperan hanya 20% manusia itu hebat. Faktor rohani 80%. Atau faktor rohani itu disebutnya ghaib atau gaib. Jadi manusia hebat itu 80% oleh hal-hal yang gaib. Jadi kesimpulan saya, menurut penelitian saya, manusia itu adalah makhluk gaib. Ya, manusia itu adalah makhluk gaib. Karena yang membesarkan ini 80% itu adalah alam gaib atau faktor rohani. Kita lihat dalam pemikiran Dr. Robert Frager dari Amerika, ahli psikologi konvensional dari California. Dr. Robert Frager bergelar sehat sikap al-Zirahi yang diakui di seluruh Amerika. Boleh Anda buka di blog. Robert Frager itu karangannya tentang tasawuf. Dan Amerika Sufisme top. Bagaimana seorang Amerika berbicara tentang ibadah, tentang sufi, tentang tasawuf. Di situ yang dibicarakan oleh Robert Frager itu satu atau hati. Kedua, jiwa, soul. Ketiga, ruh. Itulah yang membuat manusia hebat, itu tiga itu. Fisik itu 80%. Sekarang kita pertanyaan ilmiahnya. Kalau orang diambil jiwanya, kira-kira di mana? Sakit di jiwa. Jadi kira-kira jalan-jalan di pinggir jalan, tidak akan duduk di sini. Berarti Anda termasuk jiwanya sehat. Kalau diambil jiwanya berarti sakit jiwa. Nah sekarang kalau diambil ruhnya, kira-kira mati ya, dikubur mungkin, disolati. Tuh, baru segitu. Itu. Anda kalau hatinya dicabut, tidak punya hati, bisa nggak bergerak? Bisa nggak menghadapi kehidupan yang serba tidak mungkin, yang selalu berubah-ubah serba, yang sifatnya aksidental, kadang suka, kadang tidak suka, kadang lupa. Per detik manusia selalu berubah-ubah. Makanya timbullah hati itu disebut kata Rasulullah qalb, yang selalu berubah. Jiwa manusia pun akan selalu berubah-ubah setiap per detik. Boleh jadi kita detik ini tertawa, ya Allah alhamdulillah saya per detik dapat THR, alhamdulillah.
per detik ini. Boleh jadi per detik kemudian, wah saya pengen ini, kata ibunya, wah mama pengen ini, dapat segini, stres juga kan, stresor. Disitulah mentalnya jatuh seketika. Gaji cuma sekian, yang istri minta mobil baru karena mau menghadapi lebaran, yang anak gadis minta laptop baru mau menghadapi UAS, yang ini tagihan dari istri SPP ibarat uang kuliah. Habislah saat itu, per detik itu baru ambil ATM sudah stres. Nah itulah selalu berubah. Jiwa atau mental seorang selalu berubah. Ketika manusia bisa mempotensikan hati dengan baik, insya Allah jiwanya akan kuat. Makanya pantas kata Rasulullah, dalam tubuh manusia ada sebuah daging yang kalau daging itu baik maka semuanya baik, yaitu hati yang sifatnya mensinyalir alam-alam yang halus, latif, unsur-unsur kelembutan. Jadi untuk hebat manusia, ujung-ujungnya menjaga kata Agim dulu, jagalah artinya timbullah manajemen. Tahu banyak kita pendidikan ekonomi itu manajemen. Seseorang menentukan keberhasilan seseorang, yaitu apa? Manajemen atau qualification, atau dalam bahasa Al-Quran tafakur. Yang membuat orang mentalnya hebat itu harus banyak tafakur. Tafakur itu apa? Merenung sangat mendalam, menyadari diri saya siapa, Tuhan siapa. Masukkan asma-asma Allah yang sempurna dalam hati kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Karim, ya Allah yang Mujid. Semua asma-asma yang baik. Sehingga ketika memasukkan asma Allah di hati kita, membuat hati kita bercahaya, membuat kita percaya. Kalau istilah teori Surawadi dari Iran, namanya teriluminasi. Manusia bisa melihat jalan hidupnya dengan baik, bisa melihat karirnya dengan baik, bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain, bisa diprediksi dia kaya atau miskin. Namanya ilmu intuisi. Kalau Imam Ghazali menyatakan namanya ilmu tasawuf. Akibat dari hatinya teriluminasi, percaya oleh Allah. Karena dia percaya oleh Allah, maka imbasnya kepada jiwa menjadi terang. Ketika jiwa terterangi oleh hati yang bersih, jadi jiwanya tenang. Maka kata Rasulullah, Rajab itu membersihkan dosa zahir, Sya'ban itu membersihkan dosa hati. Barang siapa yang hatinya bersih di bulan Sya'ban, maka Ramadan jiwanya akan sempurna. Jadi orang yang sehat mental itu artinya jiwanya yang sempurna. Nah, dalam Islam itu sudah ada jurnal tahunan membuat orang itu hebat, di upgrade, di refresh, membuat orang itu hebat. Yaitu 3 bulan tadi, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itulah upgrade kita sebagai orang yang beriman. Kata Syekh Ahmad Al-Ghazali dalam kitab Al-Hikam, bahwa terjadi al-badah, al-badah, perubahan takdir dari buruk menjadi lebih baik, jadi baik dan lebih sempurna. Al-badah, ya Allah ma yasha'u dalam kitab. Sehingga Allah berkenan sekarang merupakan kalian. Saya bertanya tentang ayat tadi, ya Rasul, dengan apa perubahan itu sehingga terjadi al-badah baik? Ya Sayyidina satu, beramal soleh, bersedekah, berbakti kepada orang tua, dan terakhir silaturahim. Ya mudah-mudahan ini menjadi al-badah bagi saya untuk berbaik hidupnya. Bisa terbaik di sini gitu. Bisa terbaik di sini gitu. Mudah kita juga sama dengan ada pertanyaan bertanya lebih baik. Manusia itu 2 unsur, jasmani dan ruh. Semua harus dikasih makan, dikasih nutrisi. Jasmani dengan vitamin, ruhani dengan amal soleh. Maka kita beramal bulan Rajab dengan istighfar, dengan sholat tasbih, membuat kita membersihkan zahir. Dengan Sya'ban membersihkan hati kita bersih. Naik ke bulan Ramadan, jiwa kita yang sempurna. Jiwa yang mana yang sempurna? Allah sudah menitiskan kita jiwa pegawai, jiwa birokrat, jiwa politikus, jiwa pengusaha, jiwa kaya. Maka andaikan orang itu harus kaya, maka lebih kaya. Maka andai seorang ulama, maka lebih sahih keulamanya, disempurnakan Allah. Namanya miladun ilmu. Allah yang memberikan keilmuannya. Makanya ada disebut zaman sekarang itu golden question atau laduni question.
Bagaimana Allah mendidik manusia, diperkuat keimanannya, diperkuat mata batinnya. Dalam kitab Sirul Asro karena saya berpikir bahwa syariahnya diperkuat sehingga dia bisa memprediksi hal yang ke depan yang mereka tidak tahu. Namanya sense of the God. Orang hebat itu ada tiga, saya sebutkan. Satu, memiliki intuisi, daya pandang ke depan, sense of the God. Kedua, memiliki eksistensi, kemampuan yang kuat, pendidikan yang tinggi. Eksisten. Dengan pendidikan ini adalah kita membentuk eksistensi dan konsistensi. Artinya harus istiqomah. Kalau bahasa pendidikan harus lurus. Kalau jurusan mah harus lurus. Sumastaqoma tatana jalur malaikat tataqal jalur. Siapa yang istiqomah, maka Allah akan memberi malaikat untuknya. Nahnu alaikum hayatud dunya wal akhirah. Maka cukup dunia dan akhirat. Jadi kesimpulannya, jiwa yang sehat adalah yang sering tafakur, bersujud atas namanya, bersama soleh atas namanya. Insya Allah membuat hati kita bercahaya, dan cahaya itu akan menuntun kepada jiwanya untuk membentuk karakter takdir yang sudah Allah berikan. Sekarang kita balikan, hati kita diisi dengan maksiat. Rona ala qulubihi maka yaksubun, kata Imam Ghazali. Ada noda hitam, maka jiwa akan gelap. Di situ karir kita akan gelap. Bahasa preman apes, banyak celaka. Allah memperingatkan kepada orang yang begitu. Jadi tolong bagi mahasiswa terutama, supaya karir kita hebat, pendidikan yang kuat, hati kita dijaga, akhlak kita dijaga, itu akan membuat orang hebat tanpa harus berbuat macam-macam. Hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa yasau. Tidak usah macam-macam, tetapi Allah dengan banyak tafakur. Tafakur itu perenungan yang mendalam. Kita siapa? Allah sih. Ya. Dan kata Imam Ghazali, atau Hisam kata saya Abdul Qadir dalam kitab Sirul Asrar, ghairullah, berpikir seperti selain Allah haram hukumnya. Itu hati-hati bagi orang khawas ya, bukan untuk orang awam. Artinya kita menjaga hati itu penting. Kemanapun kata Rasulullah, Sayyidina Ali, jaga hatimu. Allah kemanapun, baik dudukmu, bangunmu, berdirimu, Allah. Siapa yang seperti itu kata Rasulullah, maka dijaga dari malapetaka dunia dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan sedikit pemikiran saya seperti ini. Kalau memang boleh ada waktu bertanya, boleh mahasiswa bertanya. Kalau memang saya masih ada waktu, jadi saya menghadapi mahasiswa. Kalau memang masih ada waktu, gimana? Silakan, ada yang bertanya. Silakan, boleh. Dari dosen, dari pengusaha, dari mahasiswa tentang jiwa tadi. Silakan. Ya, silakan ke depan di sini. Biar yang itu jelas. Kalau tidak ada minta silakan Mas. Selagi menjadi mahasiswa, selagi masih muda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Surya Surya. Saya masuk di apa di sini Pak. Izin bertanya mengenai mental. Mental ini pasti dari setiap generasi itu berbeda Pak. Karena mungkin dari segi pemahaman kehidupan dari generasi itu berbeda. Nah, bagaimana cara melatih orang tersebut agar mengenai mental yang sehat? Jadi, terima kasih. Oke, pertanyaan yang coba saya jawab. Dalam ilmu kesehatan mental, psikologi namanya resilient mental, kesehatan mental, kekuatan mental. Orang yang sehat mental itu sendiri apa? Dia selalu ceria, dia selalu bahagia, dia selalu positif thinking menghadapi apapun, kembalikan kepada Allah Subhanahu. Dia celaka, subhanallah, mungkin terbaik dari Allah segala macam. Dia bahagia, subhanallah, maksudnya Allah positifkan harta kepada masa dan umat. Semua positif. Karena memandang segala sesuatu bukan begininya, tetapi hakikat sebuah kejadian. Allah kenapa kita harus membuat menderita? Itu mungkin peringatan bagi supaya kita tahu. Ya Allah, cara melatih dari sejak dini kita ajari dengan ayat Al-Quran. Dari sejak dini kita lantunkan tentang asma Allah sehingga masuk ke dalam Al-Quran.
Dengan sendirinya apa yang kita baca, apa yang kita lakukan akan dinisbatkan kepada jiwa, ditempelkan kalau bahasa fikihnya. Kalau bahasa tasawuf dinisbat. Nah sekarang kalau orang itu kebiasaan, istilah bahasa dari faktor stimulus conditioning system, dibiasakan dengan siklus yang jelek, maka akan karakternya menjadi jelek. Dibiasakan mengatakan setelah pendidikan terjadi untuk kebiasaan mereka dengan agama, ciptakan lingkungan agama. Itu cara melatihnya. Tidak usah sekarang sholat saja sudah. Sholat saja perbaiki. Kalau saya ngomong sholat 5 waktu, mungkin buat dia belum sampai waktunya. Bagaimana sholatnya? Karena sholat itu kata Imam Ghazali dalam usul kita jelas. Bagaimana kita mau nyedit kepada Allah? Bagaimana paman karena yang beli Pak Robi, kalau yang mana amal sholat boleh sih dia beli Robi. Bagaimana kita bisa berdua dengan Allah? Nah sholat itu munajat kita kepada Allah. Ketika kita merasa hadir, masa dekat di hati kita, itulah namanya munajat. Maka jiwa kita akan kuat, jiwa kita akan bersih. Itulah ciri-ciri mental yang sehat. Jadi artinya sejak ini tanamkan sifat-sifat Allah dalam diri kita dan diceritakan menjadi zikir, menjadi zikir untuk dunia. Ya setidaknya jadi dinyanyikan atau setidaknya kita habis sholat kata Rasulullah bertasbih 33 kali, ada bertahmid 33 kali. Itu adalah sarana untuk menumbuh kembangkan jiwa kita itu sebetulnya. Makanya beda orang yang tidak pernah qiyamul lail dengan yang pernah qiyamul lail akan beda. Karena qiyamul itu betul-betul nurul besar. Salah kata Rasulullah, ibadah yang membuat kau berkesan di hati itu qiyamul lail. Jiwanya akan dibangkit lagi. Apalagi kalau anda ini mahasiswa belajarnya melatihnya banyak qiyamul lail. Senin, Kamis itu yang membuat semuanya itu dibiasakan Senin Kamis, dibiasakan qiyamul lail. Itu aja sederhana. Ke anak Fir'aun dibiasakan bernyanyi dengan Asmaul Husna, dibiasakan bersolat kayak tadi itu. Tanpa sadar kita berdiri, walaupun mendengar, mengaminkan, itu masuk ke dalam tubuh kita, menjadi nurullah, menjadi sifat yang namanya jin. Maka manusia itu ketika bangkit dalam bahasa maka manusia dibesarkan oleh Allah bahwa sadar itu jin. Ya pantas kita bersuk rahmat, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bukan bangunlah otaknya. Kalau jiwanya sudah bersih, hatinya sudah bersih, otaknya akan bersih. Gitu kan? Ini untuk mahasiswa nih. Cara manusia buat ada dua caranya. Dia mencari dunia dengan akalnya, dia mencari dunia dengan hatinya. Kalau akal nantinya akal. Sebuahlah tentang hawa, fadilah kan sabilah. Ketika kita menentukan hawa nafsunya, maka dia berdebat, maka celaka. Wa mayyidillah hadatin Allah. Ketika mau beriman, aku kasih petunjuk Allah. Apa? Subhanallah semuanya. Subhanallah. Itu masuk. Ya Allah, Allah Akbar besar mana bersyukur mana besar. Nah itulah cara membentuk mental yang sehat. Gitu. Itu bagi masyarakat ada jawabannya. Dilatih sejak ini dengan asma-asma yang baik. Ada lagi? Silakan. Dari dosen atau dari siapa itu? Silakan. Kita lebih beginilah, lebih mengembang kita metode editorial, tutor ya. Kayak komputer saya juga dosen SD di belajar kedosenan. Silakan dari laki-lakinya silakan, dari mahasiswanya. Terutama laki-laki ini harus punya intuisi kuat, harus memiliki eksistensi kuat, dan harus memiliki konsistensi. Jadi jangan pelin pelan. Kalau mulai ya sampai beres jangan pelin pelan. Karena ilmu mau belajar apapun akan hebat. Saya ini sebelum SMP akademi dulu. Saya masuk militer dulu. Saya penyuluh agama dulu, pengen jadi dosen. Saya dagang dulu, apapun dilakukan. Mungkin itulah cara pencarian diri manusia. Wajar. Sekarang dari mahasiswa lingkungannya kan. Silakan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Sigit dari mahasiswa 11 semester 4. Saya ingin bertanya cara mengatasi hawa nafsu di bulan Ramadan. Kabarnya boleh dengan sektor kita mengatakan hal lain seperti ada orang-orang yang kemudian kita untuk keluar batal puasa, itu cara mengatasi bagaimana? Terima kasih. Puasa. Ya pertanyaan yang sederhana tapi ya kompleks. Kita semua berubah. Yang namanya itu tadi selalu berubah. Kalau selalu berubah artinya kita setiap tertentu akan digoda. Maka pantas kata Rasulullah, setiap manusia itu dilahirkan didampingi oleh namanya Khalid. Ketika seorang ini mengingat kubra, baik itu manisnya kata Rasulullah itu takut oleh yang namanya jin Khalid, jin kenapa? Yang mirip dan sama dengan segala-galanya seperti bagi ini. Ya Rasulullah, Khalid itu tugasnya apa? Membuat Anda was-was. Tugasnya membuat Anda takut, merayu, menggoda ke hal-hal yang tidak perlu hidup. Ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau sendiri ya Rasulullah? Aku pun sama, diberikan jin menggoda yang sama serupa dengan aku. Cuma Allah sudah turunkan itu. Jadi sebetulnya penggoda yang terdekat itu seperti itu. Sebetulnya penggoda yang terdekat itu Khalid itu. Anda suatu ketika meninggal, di Khalid tidak akan meninggal, bisa menyerupai rumah Anda. Jadi yang ada di TV Anda melihat si Anu sudah meninggal, wah senang aja curiga. Tidak ada yang sudah meninggal aja curiga. Sudah meninggal saja di dalam badan. Nah, Khalid seperti itu, bisa menerima apapun. Anda jangan terlalu obsesi oleh hal-hal yang sifatnya kronik. Ayo baju juga selalu lupa. Udah di gambarnya merepot, mikirin dosa aja, repot pertanggung jawabannya. Itu Khalid namanya, membuat Anda masuk selalu dan bukan. Makanya setiap perbuatan alhamdulillah syaitan berajin kembalikan ya ilahi anta maksudi wa ridho kama tubi'ati mahabbat ghafarifat. Ya Allah, itulah tujuanku. Ya Allah, ridhomu yang aku cari. Ini mahabbat ghafarifat. Ya Allah, panah-panahku mahabbat kepadamu. Insya Allah godanya akan tipis. Maka kata Rasul, setiap perbuatan tahu Bismillahirrahmanirrahim, Allah selalu kepada Allah. Puasanya niatnya. Nah, trik yang pertama supaya kuat itu innamal amalu niatnya ibadah. Udah, murni niatnya ibadah. Jangan sampai kalau ibadah dilakukan dengan niatnya dunia. Kan banyak orang itu, kalau saya niat usaha Senin Kamis mudah-mudahan buka. Nah, kalau saya Senin Kamis mudah-mudahan rezeki lancar. Sebetulnya iya, kelihatannya benar. Ya Allah, saya mau sholat tahajud, mudah-mudahan lancar itu, entah bayar. Itu kan bahasa sederhananya. Sebetulnya tidak seperti itu, salah itu kalau dilihat dari sebenarnya itu tersebut. Kenapa? Wa ma umiru illa liya'budu di sini lah. Tidak perintahkan harus ikhlas. Ulai kalladzina istarul hayatud dunya fil akhirah. Jangan menukar akhirat dengan dunia. Semua amal itu untuk dia. Jangan diambil dengan diambil dengan kehendak diri. Itu namanya malah tatabil hawa. Berarti Anda mentalnya tidak sehat. Karena tidak tahu Allah. Yang ada pada dirinya hanya nafsunya. Wah, ciri mental tidak sehat. Ragu, was-was, bimbang, mencekam, gelisah, aja-aja buah-buah. Akhirnya besok gini, susah tidur. Berarti dia mentalnya lagi tidak sehat, mengalami gangguan neurosis, gangguan mental, lama-lama gangguan jiwa, lama-lama gangguan. Sementara dia bilang itu kita akan dipanggil jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul wa. Sekarang sudah dinodai oleh nafsu kita. Pantas kata Imam Ghazali, ghairullah, karena hukumnya. Karena Anda sudah mensekutukan Allah dengan keinginan Anda. Nah, kata Imam Ghazali itu namanya syirik qalbu. Syirik qalbu. Jadi menjaga hati aja susah ya. Susah ternyata. Pengen Allah hadir itu susah. Yang ada anak, yang ada istri, yang ada jabatan. Makanya siapa yang bisa menjaga hati tetap di sini, insya Allah mati. Diambil dalam keadaan musnah, yang ada hanya Allah.
Maka pantas kata Rasulullah, jangan ragu masalah rezeki. Rezeki itu sifatnya seperti maut, kata Rasulullah. Sifatnya seperti maut. Satu ditetapkan, kedua bakal dikirimkan kepada hambanya. Selama mau takwa, pasti Allah akan menjaminnya. Keraguan itu adalah menunjukkan imanmu lemah lagi kepada setan, menunjukkan mentalmu lemah. Jadi mental yang kuat adalah hati yang selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsepnya. Kata Agim, jagalah hati. Itu pakai kaki situ. Orang hebat itu memiliki powerful. Orang hebat itu memiliki simbol naga. Orang itu memiliki raksasa. Itu jiwanya. Makanya dulu perang kita waktu zaman kemerdekaan, kebanyakan orang ulama yang berdiri tegak. Karena jiwanya kuat, disertai dengan fisabilillah. Nah kita juga dulu, kalau bukan karena fisabilillah mah kayaknya ngajar malas. Ya gitu. Kalau kita ingat karena ibadah. Kebutuhan sekarang berapa, gaji kita berapa? Aduh, kalau isinya satu, kalau isinya banyak. Iya, kebetulan saya ikutnya baru sekian. Jadi kalau pakai akal baru kayaknya repot gitu. Pada detik ini saya istri baru 3 ya, anak baru 16. Jadi kalau jadi saya kebayang ya betapa stresnya harus ke kampus gitu. Kayaknya sudah pusing dulu, terbebani oleh masalah sendiri. Nah ini mental. Semua manusia dibebani oleh mentalnya sendiri. Semakin banyak orang beban, berarti hebat imannya. La yaqumu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan sesuai kemampuannya. Perkuat. Nah, jadi saya simpulkan, ada yang jabatan hebat, ingin uang banyak, ingin kaya, perkuatlah jiwa dengan pendekatan rububiyah. Ya. Maka Allah akan memberikan anugerah. Ya Rabbi dan fadlan mutawaris. Istilah tuh semua warisan. Harta wanita itu warisan. Sebenarnya Allah mau waris yang baik. Kita hanya juga dikaya. Hati kita labil ya, kalau dikasih kaya nanti udah sekolah gitu. Nah itu kita labil nggak kalau dikasih jabatan, wah jangan-jangan nanti. Nah ini makanya orang pengen hebat, nomor satunya pendekatan rububiyah. Sederhana saja. Orang berani mendekati Allah dengan qiyamul lailnya, dengan sedekahnya, dengan korbannya, berarti ciri lagi membentuk mental sehat. Ya pagi dia bangun bismillah kita Allah lewat ke masjid 1.000 rupiah. Nah itu aja. Kamu fakir miskin 1.000 rupiah itu dalam menjaga mental sehingga berkahnya kepada hati pengguna. Nah sekarang kalau kita balikan, sebentar ngomongin orang, sebentar suzon kepada orang, sebentar meminta orang, ya hati kita kata yang beda dari orang sedikit. Nanti dampaknya kepada jiwa gelap. Ciri jiwa gelap apa? Ragu, was-was, tidak tenang. Nah makanya nanti malam Lailatul Qadar, perhatikan siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, ciri jiwanya adalah tenang. Masih ada waktu? Sudah ya, habis ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau bahasa saya tadi itu aja sudah, ya betul gitu. Alhamdulillah sedikit juga ada sudah yang sampaikan. Saya mohon maaf, saya sadar-sadarnya saya sebagai seorang hamba Allah yang doa kebenaran datang dari Allah yang Maha Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan terpleset tidak itu adalah dari kebenaran saya. Mudah-mudahan terus bisa kalau saya nanti ada salah kata di depan semua semuanya mudah-mudahan menjadi malu dan saya diampuni lagi untuk semua juga mahasiswa. Silakan yang masih penasaran boleh lakukan sedikit, saya bebas.